Hey, what's up guys? Welcome back to my channel. Hari ini kita akan bercerita tentang kisah romantis lagi, tentang sepasang suami istri yang sudah menikah lama tapi bukan dilandasi oleh cinta. Dan parahnya lagi guys, kakak iparnya yang malah memberikan adik ipar wanitanya cinta dengan setulus hati. Penasaran bagaimana kisahnya? Oke guys, tanpa basa-basi kita langsung ke ceritanya. Helian duduk di sisi ranjang yang dingin, mengenakan gaun tidur tipis berwarna lembut. Angin malam dari celah jendela menembus masuk, membuat kulitnya sedikit merinding, bukan karena cuaca, tapi karena kesepian. Matanya menatap kosong pada dinding kamar yang megah, tapi terasa seperti penjara. Sudah hampir setahun sejak ia menikah dengan Mo Qingsheng, pewaris keluarga Mo yang kaya raya, tampan, elegan, tapi dingin seperti salju yang tak pernah mencair. Selama itu pula, tubuhnya tak pernah disentuh, tak ada kecupan hangat di malam pertama, tak ada pelukan, bahkan genggaman tangan pun hanya terjadi di depan tamu undangan. Pernikahan mereka bukan karena cinta, tapi karena kesepakatan keluarga, sebuah perjodohan modern antara dua keluarga bisnis raksasa. Dan ia hanya pion. Helian bukan wanita bodoh. Ia tahu tak semua pernikahan berawal dari cinta. Tapi ia tak pernah menyangka akan menikah dengan pria yang memperlakukannya seperti benda mati. Setiap malam, ia tidur sendiri, setiap pagi ia bangun sendirian. Bahkan saat ia sakit sekalipun, Qingsheng tak pernah duduk di sisinya. Pria itu selalu punya alasan, pekerjaan, rapat mendadak, urusan luar kota, atau sekadar lelah. Padahal tubuh Lian, hatinya, jiwanya, semuanya meronta minta dipeluk, dicintai, disentuh, dimanja. Ia pernah mencoba menggoda. Beberapa bulan setelah menikah, ia masuk ke kamar Qingsheng hanya mengenakan kimono tipis yang hampir transparan. Ia mendekat dengan senyum yang dipaksakan, mengusir rasa malu. Tapi respon pria itu hanya dingin, menoleh sesaat, lalu berkata, "Kau tidak perlu seperti itu, Lian. Aku menghormatimu." Menghormati? Lian nyaris tertawa. Ia tak butuh dihormati, ia butuh dicintai, atau setidaknya direngkuh. Malam-malam berikutnya hanya diisi diam dan air mata. Ia bahkan mulai meragukan dirinya sendiri. Apa ia tak menarik? Apa tubuhnya tidak memikat? Apa ia membosankan? Hari-harinya diisi senyum palsu dan sapaan hampa kepada para pelayan. Ia berpura-pura menjadi nyonya besar rumah Mo yang anggun dan bahagia, tapi di balik kamar mewah itu, ia hanya wanita muda yang merindukan pelukan. Sampai akhirnya, suatu hari seseorang kembali dari luar negeri. Mo Jinghan, adik laki-laki Mo Qingsheng. Helian tak terlalu mengenalnya dulu, hanya pernah bertemu sekali saat masih pacaran dengan Qingsheng. Waktu itu pun hanya sepintas, tapi kini saat Jinghan muncul kembali, tubuhnya lebih tinggi, lebih tegap, dan wajahnya, ya Tuhan, sorot matanya membuat dada Lian berdebar. Jinghan datang dengan senyum hangat dan suara rendah yang menenangkan. Tidak seperti kakaknya yang dingin, Jinghan begitu terbuka, ramah, dan menyenangkan. Dalam seminggu saja, pelayan di rumah sudah akrab dengannya. Tapi Lian menjaga jarak. Ia tahu satu-satunya hal yang bisa ia kendalikan adalah harga dirinya. Maka ia menjaga sopan santun seketat mungkin. Namun semuanya berubah saat malam itu tiba. Malam yang tampaknya biasa saja. Lian turun ke dapur tengah malam karena susah tidur. Ia ingin membuat teh hangat untuk menenangkan pikirannya. Saat membuka pintu dapur, ia mendapati Jinghan di sana, hanya mengenakan kaos tipis dan celana training. "Lian Ji, kau belum tidur?" Sapanya dengan senyum kecil. Lian sedikit gugup. "Aku ingin minum teh." "Sulit tidurnya?" Jinghan tersenyum lagi. "Sepertinya kau sering sulit tidur." "Ya." "Wajahmu tampak lelah." Lian menunduk, menyembunyikan ekspresi yang nyaris retak. "Aku baik-baik saja." Namun Jinghan tidak pergi. Ia malah mendekat, berdiri di seberang meja dapur, menatapnya lurus-lurus. Matanya tajam, namun ada kehangatan di sana. "Kakakku."
masih memperlakukanmu seperti patung porselen? Tanyanya tiba-tiba, suaranya rendah. Lian terdiam. Pertanyaan itu terasa menelanjanginya. Ia tak menyangka Jinghan tahu, atau setidaknya menyadari, aku istrinya, tapi rasanya seperti aku hanya hiasan rumah. Jawab Lian akhirnya, perlahan, nyaris seperti bisikan. Senyum Jinghan memudar sedikit. Ia menyentuh tepi kangkir di depannya, seperti menahan sesuatu dalam pikirannya. Lama mereka hanya diam, saling menatap dalam sunyi. Tapi bukan sunyi yang canggung, lebih seperti pengakuan tanpa kata. Sejak malam itu, segalanya berubah pelan-pelan. Jinghan mulai sering muncul di ruang makan saat Lian sedang sarapan. Ia selalu menyapa, bercanda ringan, atau menanyakan kabar. Terkadang ia membantu Lian mengangkat buku dari perpustakaan atau ikut menemaninya berjalan pagi di taman belakang rumah. Lian berusaha bersikap normal, tapi ia bisa merasakan sorot mata Jinghan yang tak pernah bisa berbohong. Ada sesuatu di sana, sesuatu yang tak bisa ia abaikan. Dan pada suatu sore, saat hujan turun dan petir menggelegar, listrik rumah tiba-tiba padam. Lian yang sedang membaca buku di ruang keluarga kaget dan hampir menjatuhkan cangkir tehnya. Pelayan panik, namun tak lama kemudian Jinghan datang dengan senter di tangan. "Kau tidak takut gelap, kan?" katanya sambil tersenyum kecil. Lian mencoba tersenyum, tapi jantungnya berdetak cepat. Sedikit, Jinghan duduk di sebelahnya. Cahaya senter menyinari sebagian wajahnya yang basah karena hujan. Tangan kanannya meraih handuk kecil dan menyika rambutnya. Lian mengerjap, ingin bicara tapi tak tahu apa. Dan saat ia menoleh mata, mereka bertemu lagi. Untuk pertama kalinya, jarak mereka terlalu dekat. "Kalau aku bilang, aku sudah lama mengagumimu, Lian Ji, kau akan marah?" tanya Jinghan, nyaris tanpa suara. Lian menggeleng pelan, tanpa sadar. Ia harusnya menolak, harusnya bangkit dan pergi, tapi ia tak bisa. Jinghan menyentuh pipinya, lembut, tak tergesa. "Matamu menyimpan banyak luka, dan aku benci melihatmu seperti ini." Lian menahan napas. Tangannya mengepal di pangkuan, tapi tubuhnya menghangat. Jinghan tidak menciumnya, tidak menyentuh lebih dari itu. Ia hanya memandang Lian dalam-dalam, lalu berkata lirih, "Kau pantas dicintai, bukan dibiarkan sendiri seperti ini." Setelah itu, ia bangkit dan pergi, meninggalkan Lian sendiri dengan napas berat dan dada yang bergetar. Malam itu, Lian tidak tidur. Untuk pertama kalinya, pikirannya tidak dipenuhi tentang Qingxiang, tapi tentang Jinghan. Senyumnya, sorot matanya, sentuhannya yang singkat tapi hangat, dan pertanyaannya yang menggantung di udara. Mengapa ia, seorang adik ipar, bisa melihat luka di hatinya? Sedangkan suaminya, pria yang ia nikahi, bahkan tidak pernah peduli. Hari-hari berikutnya tak bisa Lian jalani seperti biasa. Ia mulai memperhatikan setiap gerak Jinghan, memperhatikan cara pria itu menatapnya, menanggapi ucapannya, bahkan mencuri pandang ke arahnya. Dan Jinghan tidak pernah menghindar. Sorot matanya selalu penuh makna, seolah berkata, "Aku tahu apa yang kau rasakan, aku juga merasakannya." Sampai akhirnya, Lian tahu dirinya berada di tepi jurang dan hanya butuh satu langkah kecil untuk jatuh ke dalam pelukan yang bukan milik suaminya. Hari-hari berikutnya terasa berbeda. Entah sejak kapan, langkah kaki Lian di rumah besar itu terasa lebih ringan, lebih bernyawa, dan itu bukan karena suaminya, bukan karena Mo Qingxiang yang masih saja sibuk, dingin, dan terus-menerus berada jauh dari rumah, tapi karena Mo Jinghan. Pria itu entah bagaimana selalu muncul di waktu-waktu yang tidak terduga. Saat Lian sedang menyiram tanaman di taman belakang, Jinghan muncul sambil membawa 2 botol air dingin. Ketika ia sedang di dapur mencoba membuat sup herbal, Jinghan berdiri di sisinya, menawarkan bantuan sambil tersenyum. "Potongannya terlalu kecil, Lian Ji. Daging itu perlu digigit, bukan hanya dilelehkan di lidah," ucapnya suatu siang, menatap Lian dari jarak yang nyaris membuat dada wanita itu
berdegup lebih cepat dari biasanya. Jinghan tidak pernah melampaui batas. Tapi ia selalu tahu cara bermain di tepi. Tangan-tangannya kadang menyentuh punggung Lian saat ia membantu mengambil mangkuk dari rak atas. Kadang, jari-jari mereka bersentuhan saat menyentuh gagang yang sama dan tidak segera ditarik. Sekilas, terlihat kebetulan, tapi terlalu sering untuk disebut sekadar tidak sengaja. Dan Lian, ia tahu ini salah. Ia tahu seharusnya ia menjaga jarak, membangun benteng, menolak lirih. Tapi justru tubuhnya merindukan sentuhan itu. Ia merasa hidup, merasa kembali menjadi seorang wanita. Di mata King Sheng, ia hanyalah bagian dari kesepakatan. Tapi di mata Jinghan, ia dilihat, disentuh, diinginkan. Suatu sore, hujan turun tanpa aba-aba. Petir menyambar sesekali, langit mendung menekan atap rumah besar itu seperti ingin menjatuhkannya. King Sheng belum pulang. Seperti biasa, ia mengirim pesan singkat, ada rapat dengan investor Jepang, tak bisa pulang malam ini. Dingin, singkat, tanpa tanya, apakah Lian baik-baik saja? Lian menghela napas panjang di ruang kerjanya. Ia duduk di meja panjang dengan tumpukan dokumen yang sudah beberapa hari ia kelola. Bukan pekerjaan yang penting, hanya laporan keuangan donasi rumah sakit milik keluarga Mong, sesuatu untuk mengisi waktu dan kesepian. Langkah kaki terdengar dari balik lorong. Pelan, mantap. Lian sempat mengira itu pelayan, tapi langkah itu terlalu berat untuk wanita. Saat ia menoleh, ia melihat Jinghan berdiri di ambang pintu. Kaos putih tipisnya sudah sedikit basah terkena hujan, rambutnya acak-acakan, dan matanya tatapan itu mengunci pandangannya seperti magnet. Kau tidak menutup jendelanya, kata Jinghan sambil menunjuk kaca besar di belakang ruangan. Tirai tipis bergoyang, dan udara lembab masuk dari celah. Lian bangkit, berjalan pelan untuk menutupnya, tapi hujan sudah terlalu deras, lantai dekat jendela sedikit licin. Ia tergelincir sedikit saat menutup jendela, dan sebelum ia jatuh, Jinghan dengan cepat menangkap tubuhnya. Lian tersandar di dadanya, merasakan detak jantung pria itu begitu dekat. Tangan Jinghan memegang pinggangnya erat, kuat, dan tak segera dilepaskan. Aku bisa membuatmu bahagia, jika kau izinkan, bisik Jinghan di telinganya. Kalimat itu bukan hanya mengguncang telinga Lian, tapi seluruh tubuhnya, jantungnya berdetak kencang, dan tenggorokannya tercekat. Ia belum sempat menjawab saat jemari Jinghan menyentuh pipinya dengan lembut, lalu turun perlahan ke garis rahangnya ke leher. Dan berhenti di sana. Mereka saling menatap dalam jarak yang terlalu dekat. Napas mereka bercampur dalam udara hangat dan aroma hujan. Lian ingin bicara, tapi tak ada suara yang keluar. Ia tahu batas itu di depan mereka, dan satu langkah lagi ia akan melewatinya. Jinghan, ini salah, bisiknya pelan, namun tubuhnya tidak bergerak menjauh. Jinghan tidak memaksanya, ia hanya menatap dalam-dalam, lalu berkata, salah. Hanya jika kau tidak menginginkannya. Lian menutup mata sejenak. Dalam kegelapan itu, ia mengingat wajah suaminya, dingin jauh tak tersentuh, lalu bayangan itu pudar. Digantikan oleh wajah Jinghan, hangat, dekat, dan menanti. Saat ia membuka mata, ia sudah berada di pelukan Jinghan. Bibir mereka bersentuhan, perlahan, lembut, seperti angin sore, tapi penuh hasrat yang tertahan terlalu lama. Ciuman itu bukan milik dua orang yang sedang bermain api, tapi milik dua jiwa yang akhirnya menemukan nyala di tengah kegelapan. Tubuh Lian gemetar, bukan karena takut, tapi karena gelombang emosi yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Jinghan memeluknya erat, tangannya menyusuri punggung Lian, menghafal lekuk tubuh yang selama ini hanya diam dalam kesepian. Lian membiarkan dirinya jatuh. Untuk pertama kalinya, ia tidak memikirkan benar atau salah. Ia hanya ingin merasa hidup. Jinghan membawanya ke sofa panjang. Di sana, mereka duduk berhadapan. Nafas masih berat, mata masih saling mencari makna. Hujan di luar masih turun, tapi dunia mereka seperti terputus dari segalanya. Kau tidak takut? Tanya Lian, suara seraknya nyaris tak terdengar. Aku takut.
Jika harus melihatmu terus disakiti dalam diam. Kalimat itu menusuknya lebih dalam daripada ciuman barusan. Lian menunduk, menahan air mata yang entah karena sedih, lega, atau campuran dari segalanya. Jinghan mengangkat dagunya, menatapnya dengan lembut. Aku tidak akan menyentuhmu, kecuali kau yang menginginkannya. Lian menatap pria itu lama dan dengan pelan, ia mengangguk. Detik berikutnya, tubuh mereka saling mendekat. Ciuman kali ini tidak lagi pelan. Jemari Lian masuk ke rambut Jinghan, sementara tangan pria itu menyusuri sisi tubuhnya, menghentikan setiap tarikan napas dengan gelombang panas yang tak tertahankan. Gaun Lian perlahan meluncur dari bahunya, jatuh ke lantai, menyisakan tubuh yang selama ini tersembunyi di balik kesepian. Jinghan tidak tergesa. Ia memandang Lian seolah wanita itu adalah lukisan yang ia ingin hafalkan seumur hidupnya. Mereka menyatu dalam hujan, di ruang kerja yang gelap, hanya ditemani suara gemericik air dari jendela. Tak ada yang terburu-buru, tak ada yang perlu dijelaskan. Di antara mereka, hanya ada dua tubuh, dua jiwa, yang akhirnya menemukan arti kehangatan. Ketika malam mulai turun dan hujan perlahan mereda, Lian terbaring di dada Jinghan. Rambutnya kusut, bibirnya masih merah karena ciuman, tapi matanya akhirnya terasa tenang. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa disentuh bukan hanya tubuhnya, tapi hatinya. Ia tahu ini belum berakhir. Dunia mereka akan rumit, tapi malam itu ia tidak peduli. Karena malam itu, ia bukan hanya istri dari seorang pria yang tak menyentuhnya. Ia adalah wanita yang memilih disentuh oleh lelaki yang benar-benar menginginkannya. Malam itu datang seperti badai yang tak bisa ditahan. Di antara suara hujan yang kini telah berubah menjadi rintik lembut, dua jiwa menyatu tanpa banyak kata. Mereka tak perlu berdialog karena tubuh mereka sudah berbicara lebih dulu dengan gelombang rindu, sentuhan yang hangat, dan hasrat yang tak pernah sempat tumbuh dalam pernikahan tanpa cinta. Ciuman mereka tak lagi sekadar coba-coba, tidak seperti tadi di ruang kerja. Kini, setiap gerakannya seolah menghapus batas antara benar dan salah. Jinghan menggenggam jemari Lian, menariknya perlahan ke kamar tamu di ujung lorong, tempat yang jarang digunakan siapapun di rumah itu. Begitu pintu ditutup, semuanya terasa asing namun begitu nyaman, seperti tempat persembunyian yang sudah lama mereka cari. Lian menatap Jinghan dalam temaram lampu kamar yang hanya menyala separuh. Napasnya berembus lembut, tubuhnya bergetar entah karena gugup atau karena ekspektasi yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Gaun tidur tipis yang ia kenakan tadi mulai bergeser saat tangan Jinghan menyentuh pundaknya. Jari-jari pria itu seperti tahu apa yang ia butuhkan, tidak terburu-buru, tapi penuh kepastian. Gaun itu meluncur pelan dari bahunya, menyisakan kulit yang merona lembut, seakan memantulkan cahaya hangat ruangan. Biarkan aku yang menyentuhmu. Malam ini, bisik Jinghan dengan suara rendah dan dalam, membuat bulu kuduk Lian berdiri. Ia tidak menjawab dengan kata. Ia hanya memejamkan mata dan membiarkan tubuhnya merespons. Di bawah sinar lampu yang samar, mereka saling mengeksplorasi. Lian merasakan bagaimana tubuhnya yang selama ini hanya disentuh udara malam dan selimut dingin kini dibelai perlahan. Dengan penuh penghormatan, seakan dirinya adalah sesuatu yang harus disembah. Setiap sentuhan Jinghan seolah membakar saraf-saraf yang selama ini tertidur. Lian melenguh pelan, tubuhnya melengkung saat pria itu menyentuhnya di tempat yang bahkan suaminya sendiri tak pernah menyentuh. Dadanya naik turun, bukan karena takut, tapi karena gelombang sensasi yang datang berlapis-lapis. Ia menggigit bibirnya sendiri, menahan suara yang ingin keluar, lalu membiarkannya lepas saat bibir Jinghan menyentuh lehernya, turun perlahan ke bahu. Dan lebih jauh lagi, tidak ada lagi rasa bersalah, yang ada hanya ketidaksanggupan untuk menolak. Saat tubuh mereka menyatu, Lian merasa seperti tenggelam dalam lautan perasaan yang terlalu dalam untuk bisa dijelaskan. Ia lupa siapa dirinya, lupa rumah megah tempat mereka berada, lupa pada cincin di jarinya yang dulu ia pakai dengan rasa tanggung jawab yang berat. Yang ia tahu hanyalah, untuk pertama kalinya,
Ia merasa menjadi wanita, Jinghan memperlakukannya seperti seorang kekasih, bukan sekadar tubuh untuk dipuaskan. Ia menciuminya bukan untuk mengambil, tapi untuk memberi. Lian menangis tanpa sadar, bukan karena malu, tapi karena tubuhnya sendiri tak bisa berbohong. Ia begitu merindukan kehangatan. Dan Jinghan, pria itu tidak hanya memeluknya, tapi juga meresapi setiap inci dari keberadaannya. Ia mencium kening Lian berkali-kali, menggenggam tangannya saat mereka berada di puncak dan berbisik pelan, "Kau pantas dicintai, bukan hanya dikasihani." Kata-kata itu menghujam lebih dalam dari pelukan manapun. Beberapa saat setelah keheningan panjang dan napas yang mulai mereda, Lian terbaring di pelukan Jinghan. Rambutnya berantakan, tapi matanya bersinar seperti bintang yang baru saja dibersihkan langit. "Kita gila," gumamnya pelan. Jinghan tertawa kecil, tangannya mengusap punggung Lian. "Mungkin, tapi aku tak pernah menyesal menyentuhmu." Lian memejamkan mata. Untuk pertama kalinya, hatinya tak lagi dingin, tapi bersamaan dengan itu, muncul satu ketakutan baru tentang hari esok, tentang apa yang akan terjadi jika Qingxiang tahu, tentang rasa bersalah yang akan datang saat pagi menjemput. Namun di balik semua itu, ada bagian dalam dirinya yang tak bisa berbohong. Ia ingin malam itu tak berakhir. Jinghan mencium punggung tangannya, lalu berkata, "Aku tahu ini salah, tapi aku lebih tak bisa menahan diri saat tahu kau begitu kesepian." Lian menatap langit-langit kamar, mengingat semua malam panjang yang ia habiskan sendiri, menunggu suami yang tak pernah pulang sebelum tengah malam. Ia mengingat bagaimana ia merias wajahnya tiap pagi demi senyum basa-basi dan menyusun kalimat untuk menghindari air mata saat makan malam yang sepi. Dan malam ini, segalanya berubah. "Kalau ini salah," bisik Lian, "kenapa terasa begitu benar?" Jinghan tidak menjawab. Ia hanya memeluk Lian lebih erat, seolah ingin menyatu sepenuhnya, bukan hanya secara fisik, tapi juga jiwanya. Malam itu berakhir dengan tenang, tanpa janji, tanpa sumpah, hanya kehangatan tubuh, detak jantung yang bersatu, dan rasa yang sulit disebut dengan kata salah. Ketika Lian terbangun keesokan paginya, cahaya matahari pagi menyelinap masuk lewat sela tirai. Jinghan masih tertidur di sisinya, lengannya melingkari pinggangnya, seolah tak ingin melepaskan. Ia tersenyum kecil, namun di balik senyum itu, ada pertanyaan besar. Apa yang akan terjadi setelah ini? Karena sekali sebuah batas terlewati, dunia tidak akan pernah sama lagi. Hari-hari berikutnya berubah menjadi ketergantungan yang manis, tapi menyesakkan. Awalnya Lian mengira malam itu hanya satu kali kesalahan, satu pelarian yang seharusnya tak diulang, tapi tubuhnya tak pernah bisa berbohong. Ia menantikan sentuhan itu lagi dan lagi. Setiap kali mau Qingxiang pergi keluar kota, rapat malam, atau bahkan hanya pergi keluar rumah sebentar, Jinghan selalu muncul, seolah tahu kapan pintu hatinya terbuka dan butuh diisi kembali. Lian mencoba menjauh, tapi Jinghan selalu tahu cara membuatnya lemah. Tatapan mata itu, sentuhan lembut di jemari, kalimat-kalimat yang seolah merayap langsung ke jiwanya. Malam demi malam, mereka kembali bersatu dalam keheningan kamar tamu. Kadang, hanya ciuman dan pelukan panjang yang membuat napasnya berat. Tapi lebih sering, semuanya melebihi itu. Setiap helaan napas, setiap gesekan kulit, membuat Lian merasa hidup. Di tangan Jinghan, ia bukan lagi wanita yang diabaikan, melainkan wanita yang diinginkan. "Aku tahu ini salah," bisik Lian di suatu malam saat tubuh mereka masih hangat dalam pelukan. Jinghan menarik tubuhnya lebih dekat, memeluknya dari belakang. "Kau butuh kehangatan. Aku memberikannya, bukan salahmu," gumamnya, lembut namun dalam. Lian terdiam, ia menatap tirai kamar yang bergoyang pelan ditiup angin. Suaminya sedang di luar kota, katanya ada proyek mendesak di Shenzhen. Tapi Lian sudah tak lagi mencari kabar dari Qingxiang. Yang ia tunggu kini hanyalah pesan dari Jinghan, "Aku datang malam ini." Seiring waktu, mereka tak lagi sebatas sembunyi di rumah. Risiko terlalu besar. Pelayan bisa melihat, CCTV bisa menangkap.
Maka mereka mulai menyewa kamar hotel tersembunyi jauh dari pusat kota. Hotel-hotel kecil dengan tirai gelap dan kasur empuk yang menyimpan banyak cerita. Di sanalah Lian merasa benar-benar menjadi wanita. Di ranjang asing itu, ia dimanjakan bukan hanya dengan ciuman, tapi juga dengan perhatian. Jinghan selalu menatapnya seperti karya seni yang berharga. Ia menyisir rambut Lian pelan setelah bersama, membelai pipinya, membisikkan pujian yang membuat jantungnya berdebar lebih cepat dari biasanya. "Aku mencintaimu, Lian Ji," ucap Jinghan suatu malam, tepat di telinga Lian. Setelah mereka tenggelam dalam gelombang yang sama, Lian terdiam. Kata itu seharusnya hanya milik suaminya, tapi kenapa saat Jinghan mengucapkannya, dadanya terasa hangat. Ia menatap mata Jinghan, lalu menyentuh pipinya pelan. "Jangan katakan itu." "Kenapa?" Jinghan mencium keningnya. "Karena kau takut akhirnya aku akan menyakitimu." "Karena aku takut, aku akan mulai berharap." Lian menunduk, namun Jinghan mengangkat dagunya lembut. "Kalau kau berharap, biar aku jadi tempatmu berharap." Itu kata-kata yang membuatnya semakin tenggelam. Setelah malam itu, segalanya berubah lebih cepat dari yang mereka sangka. Lian menjadi terbiasa dengan perhatian Jinghan, tubuhnya menagih. Tapi lebih dari itu hatinya pun mulai ikut tertambat. Hari-hari di rumah mulai terasa palsu. Senyum kepada suaminya berubah menjadi formalitas. Ia menghindari menyentuh King Sheng, bahkan mulai merasa canggung berada satu ruangan bersamanya. Waktu makan malam menjadi sunyi dan King Sheng tetap seperti biasa. Dingin, sibuk, tanpa emosi, seolah tak pernah sadar istrinya sedang menyelipkan dosa di balik senyum tenangnya. Namun hubungan terlarang itu tak selamanya manis. Semakin dalam mereka jatuh, semakin dalam pula rahasia itu terpendam. Lian mulai gelisah tiap ada telepon masuk dari King Sheng. Saat ia sedang bersama Jinghan, ia menyembunyikan ponsel di bawah bantal, berbohong soal keberadaannya, dan mulai kehilangan tidur karena rasa bersalah yang menumpuk. Suatu hari, setelah sesi penuh gairah di hotel kecil dekat danau, Lian berdiri di depan cermin kamar mandi, menatap tubuhnya yang penuh bekas ciuman. Ia mengusap lehernya, menutupi tanda-tanda merah dengan "Sel, ini gila," gumamnya, nyaris tak terdengar. Jinghan mendekat dari belakang, melingkarkan tangannya ke pinggang Lian. "Kalau ini gila, aku tak mau waras. Tapi kau tahu ini tak bisa selamanya, kan?" Jinghan terdiam sejenak. "Mungkin, tapi bukan. Berarti aku bisa berhenti?" Lian menatap dirinya di cermin, tatapan matanya berubah. Ada kebingungan, ada rasa bersalah, tapi juga ketagihan. Ia seperti kecanduan pada seseorang yang seharusnya tak pernah menjadi miliknya. Mereka mulai lebih berhati-hati, menyimpan pakaian ganti di mobil, menggunakan aplikasi pesan rahasia, bahkan mengatur waktu agar tak pernah terlihat bersama. Tapi diam-diam, Lian mulai merasa lelah, hatinya terkoyak. Di satu sisi, ia merasa hidup saat bersama Jinghan. Di sisi lain, ia merasa semakin menjauh dari siapa dirinya yang sebenarnya. Ia mulai bertanya pada diri sendiri, apakah ini cinta atau sekadar pelampiasan dari luka batin yang tak pernah disembuhkan? Tapi pertanyaan itu tak sempat dijawab, karena cinta, kalau sudah masuk ke dalam tubuh dan jiwa, tak pernah memberi ruang untuk logika. Di minggu ketiga, sejak mereka mulai menyewa kamar hotel, Lian menerima pesan yang membuat jantungnya melompat. King Sheng pulang lebih cepat hari ini. Katanya ingin makan malam bersama. Lian panik. Iya, masih di hotel bersama Jinghan? Rambutnya masih berantakan, tubuhnya masih diliputi aroma malam itu. Ia segera meloncat dari ranjang, mencari bajunya, bersiap pulang. "Kau tak bisa ikut mengantarku?" katanya buru-buru. "Aku harus pulang sendiri." Jinghan hanya menatapnya, tak berkata apa-apa. Tapi ada sorot kecewa di matanya yang Lian tak bisa abaikan. Sebelum keluar, Jinghan menarik tangan Lian. "Kalau suatu hari kau harus memilih, kau akan pilih aku atau dia?" Lian terdiam lama. "Aku belum tahu." Itu jawaban paling jujur yang bisa ia berikan. Dan Jinghan, meski terluka, ia mengangguk pelan. Ia tahu
Cinta mereka tak punya tempat yang aman. Lian pulang malam itu dengan hati penuh kebisingan. Ia duduk di meja makan bersama King Shin yang dingin seperti biasa. Pria itu tak banyak bicara, hanya menanyakan hal-hal umum. Lian hanya menjawab seadanya. Suasana makan malam terasa seperti ruang interogasi. Tapi di dalam hati, ia tahu seberapapun ia mencoba kembali normal, hatinya telah berubah. Dan di luar sana, di balik rahasia yang mereka sembunyikan rapat-rapat, benih dari hubungan terlarang itu terus tumbuh, menunggu saatnya meledak. Karena semakin dalam ketagihan itu tumbuh, semakin buta Lian pada batas yang tak boleh dilanggar. Sudah hampir sebulan berlalu sejak malam terakhir Lian bersama Jing Han. Hari-harinya kembali diwarnai kebisuan rumah megah milik keluargamu, hanya ditemani suara detak jam dinding dan langkah pelayan yang berlalu lalang dengan kepala tertunduk. Namun, yang paling mencolok bukan kesunyian rumah itu, melainkan perubahan yang mulai terasa dalam tubuhnya sendiri. Lian mulai bangun dengan mual di pagi hari, penciumannya menjadi lebih tajam, dan rasa lelah menyerangnya bahkan sebelum hari benar-benar dimulai. Awalnya, ia berpikir itu hanya efek stres, tapi saat menyadari dirinya sudah terlambat datang bulan lebih dari 2 minggu, perasaannya mulai tak karuan. Dengan tangan gemetar, ia membeli alat tes kehamilan dan menggunakannya diam-diam di kamar. Mandi tamu, 2 garis merah muncul dengan jelas, 2 garis yang mengubah segalanya. Lian terduduk di pinggir bathtub, menggenggam alat tes itu erat-erat, tangannya bergetar. Air mata mengalir tanpa suara, tidak karena takut, tapi karena kenyataan. Ini terlalu besar untuk dihadapi. Ia hamil, dan ia tahu pasti anak ini bukan milik suaminya. Mo King Sheng tak pernah menyentuhnya sejak malam pertama mereka menikah. 1 tahun hidup bersama dalam ikatan yang hampa, tak pernah ada sentuhan intim, tak pernah ada pelukan hangat, hanya formalitas dan wajah datar. Satu-satunya pria yang pernah memeluknya dengan penuh hasrat hanya Jing Han. Malam itu, Lian duduk lama di ruang kerjanya, mencoba menenangkan diri. Tapi pikirannya kacau, ia tidak tahu harus bagaimana. Apakah harus diam? Atau pergi? Atau, jujur, pagi berikutnya, dengan langkah berat, ia menemui King Sheng di ruang makan. Pria itu seperti biasa duduk rapi, membaca koran. Secangkir kopi tanpa gula di sebelah kanan piring makannya. Saat melihat Lian datang, ia hanya mengangguk singkat, tanpa senyum, tanpa sapaan hangat. Sama seperti pagi-pagi sebelumnya, Lian menggenggam kedua tangannya di atas meja, mencoba menahan getaran suaranya. "Aku hamil," ucapnya pelan. King Sheng mengangkat kepalanya, menatap wajah istrinya dalam-dalam. Tak ada kejutan di matanya, tak ada kaget, tak ada kemarahan, hanya satu kata yang keluar dari bibir tipisnya. "Bagus." Lian menatapnya, terdiam, hatinya seperti diremas. "Akhirnya kau bisa jadi istri yang sempurna," lanjut King Sheng tanpa mengubah nada suaranya, seolah yang sedang mereka bicarakan adalah urusan bisnis, bukan kehidupan seorang anak yang akan segera hadir di dunia. "King Sheng, kamu tidak bertanya?" Siapa Lian menahan kalimatnya, bingung harus bagaimana menjelaskan. Namun pria itu hanya menatapnya, lalu kembali menyesap kopinya dengan tenang. "Aku tahu," katanya singkat. Lian nyaris pingsan. Wajahnya memucat, napasnya tercekat. Ia menatap King Sheng, berharap ini semua hanya mimpi buruk. Tahu. Suaranya bergetar. "Ya, aku tahu sejak awal." Pria itu melipat korannya dengan rapi dan menatap mata Lian lurus-lurus. "Tapi ini bukan saatnya membicarakan moral, bukan? Kau tidak marah?" King Sheng menghela napas pelan. "Jika itu membuat kita terlihat utuh di mata keluarga, biarlah. Yang penting, anak itu akan lahir dengan namamu." Lian tak tahu harus menjawab apa. Bibirnya terbuka, tapi tak satu kata pun keluar. Ia merasa seperti wanita asing dalam drama rumah tangga yang tak pernah ia bayangkan. Suaminya tahu ia mengandung anak dari adik iparnya sendiri. Dan pria itu sama sekali tidak peduli. Malam itu, Lian duduk sendirian di balkon kamarnya. Angin malam menerpa wajahnya yang basah oleh air mata. Dalam kepalanya,
Suara King Xiang terus terngiang. Akhirnya, kau bisa jadi istri yang sempurna. Kata-kata itu seperti pisau yang masuk perlahan ke dalam dada. Beberapa hari kemudian, Lian memutuskan untuk menemui Jinghan. Ia tak bisa menyimpan rahasia ini lebih lama. Ia menunggu di taman kota yang biasa mereka kunjungi diam-diam. Jinghan datang dengan jaket hitam dan topi yang menutupi sebagian wajahnya. Saat melihat Lian berdiri di dekat bangku kayu, ia tersenyum, tapi senyuman itu segera memudar ketika melihat mata Lian yang sembab. "Ada apa?" tanyanya langsung, menyentuh bahu Lian lembut. Lian menggigit bibirnya, lalu menyerahkan kertas. Hasil pemeriksaan medis yang sudah ia cetak pagi tadi. Jinghan menatapnya, lalu membuka lembaran itu. Beberapa detik hening berlalu Lian Ji ini. Lian mengangguk pelan. "Aku hamil." Jinghan terdiam. Ia menatap Lian lama, seolah berusaha memahami seluruh kenyataan hanya dalam satu tarikan napas. Kemudian, ia menarik Lian ke pelukannya. Ini luar biasa," katanya sambil memeluk erat. "Kau membawa anakku." Tapi Lian hanya diam. "King Xiang tahu," katanya pelan. Setelah melepaskan pelukan itu, dia tahu ini bukan anaknya. Tapi dia tidak marah. Bahkan dia tidak peduli. Jinghan terdiam, lalu mengepalkan tangan. "Karena dia tidak pernah menganggapmu berharga sejak awal." Lian menggeleng. "Bukan itu masalahnya. Aku yang salah. Aku yang sudah melanggar sumpah pernikahan. Tapi sekarang, aku takut pada apa yang akan terjadi selanjutnya." Jinghan menatapnya dalam. "Lalu, apa yang kau mau lakukan?" Lian tak menjawab. Ia hanya menatap perutnya yang masih datar, tapi kini menyimpan kehidupan kecil di dalamnya. Ia menyentuhnya pelan, mencoba membayangkan sosok mungil yang tumbuh diam-diam di sana. Air mata mengalir lagi tanpa ia sadari. "Aku ingin anak ini lahir dengan aman, tapi aku tidak tahu bagaimana menghadapi dunia setelahnya." Jinghan menghela napas, lalu menggenggam tangan Lian. "Kalau kau mau, aku akan membawamu pergi. Kita bisa mulai hidup baru di kota lain, tanpa beban, tanpa kebohongan." Lian tersenyum pahit, "Dan hidup dengan dosa yang tak pernah bisa kita bersihkan." "Mungkin," ujar Jinghan jujur. "Tapi setidaknya, kita hidup sebagai diri kita sendiri." Lian memejamkan mata, lalu menarik tangannya pelan. "Aku belum bisa membuat keputusan sekarang, tapi terima kasih sudah bersedia menjadi tempatku bersandar." Malam itu, Lian pulang ke rumah dengan perasaan campur aduk. Ia kembali ke kamar yang dingin, ranjang yang besar, tapi sepi. Ia memandangi langit-langit kamar dan bertanya-tanya, apakah jalan yang sudah ia pilih ini akan membawanya ke kebahagiaan atau justru ke kehancuran. Satu hal yang pasti, hidupnya tak akan pernah sama lagi, karena kini ada satu kehidupan baru yang tumbuh dari sebuah kesalahan yang terlalu dalam untuk dihapus. Jinghan datang malam itu dengan langkah ringan. Di tangannya ada buket bunga lili putih dan sebungkus susu almond hangat dalam termos bening. Wajahnya berseri, matanya berbinar seperti seseorang yang sedang menantikan masa depan yang ia idamkan. "Aku senang. Aku akan jadi ayah," katanya sambil menyerahkan bunga itu pada Lian. Lian memeluknya pelan lalu memejamkan mata. Di dalam pelukan itu, ia ingin percaya bahwa kebahagiaan ini nyata. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu sesuatu tak benar. Hatinya tidak bisa berbohong. King Xiang sikapnya terlalu tenang untuk seorang suami yang tahu bahwa adik kandungnya telah menghamili istrinya. Bukankah seharusnya ada kemarahan, pertengkaran, atau paling tidak perasaan dikhianati? Namun yang ada hanya anggukan dan ucapan dingin. "Akhirnya kau bisa jadi istri yang sempurna." Malam semakin larut. Setelah Jinghan pulang, Lian membersihkan sisa air matanya dan bersiap tidur. Tapi saat hendak mematikan lampu meja, matanya menangkap sudut selembar kertas yang terlipat rapi di balik kotak perhiasan kecil. Dengan alis berkerut, ia menarik kertas itu keluar. Itu surat, tertulis dalam tulisan tangan yang rapi dan kaku. Ia mengenali gaya tulisannya King Xiang. Jantungnya berdegup lebih cepat
Saat membuka lipatan kertas itu, jika kau membaca ini, berarti kau telah hamil. Itu yang kuinginkan sejak awal. Jinghan adalah bagian dari rencanaku. Tapi jangan khawatir, aku tetap mencintaimu. Lian Qingxing tangannya gemetar. Surat itu seolah membekukan darahnya. Ia membaca ulang, memastikan bahwa matanya tidak salah baca. Rencana. Apa maksudnya dengan rencana? Kenapa Qingxing menulis seperti itu? Jinghan. Bagian dari rencana. Lian duduk di tepi ranjang. Kertas itu terlipat di pangkuannya. Udara malam terasa menyesakkan. Pikiran-pikirannya seperti benang kusut yang tak bisa diluruskan. Apakah ini semua permainan? Apakah selama ini ia hanya bidak dalam rencana besar yang disusun oleh Qingxing? Ia mencoba mengingat setiap detail sejak awal pernikahan mereka, ketidakhangatan, keengganan Qingxing menyentuhnya, bahkan keputusan mendadak untuk membiarkan Jinghan kembali tinggal di rumah itu setelah lama tinggal di luar negeri. Apakah sejak awal itu semua sudah dirancang? Ia teringat tatapan mata Qingxing di meja makan waktu itu. Tidak ada keterkejutan, tidak ada tanya, hanya kalimat pendek, seolah ia sudah tahu segalanya jauh sebelum Lian sendiri menyadarinya. Apa arti cinta dalam surat itu? Jika benar ia mencintainya, kenapa tidak pernah disentuh? Kenapa justru menyuruh adiknya melakukan hal yang seharusnya dilakukan oleh seorang suami? Lian merasa kepalanya berputar. Ia meletakkan surat itu di bawah bantal, mencoba tidur. Tapi, tak bisa. Matanya terus terbuka, menatap langit-langit dengan dada penuh sesak. Keesokan harinya, ia tak bisa menahan diri. Saat Qingxing bersiap pergi kerja, Lian menghampirinya di pintu. Aku menemukan suratmu, katanya pelan. Pria itu menghentikan langkahnya. Matanya menatap tajam, lalu perlahan-lahan tersenyum tipis. Bukan senyum hangat, tapi senyum yang tak bisa ditebak artinya. Aku sudah menduganya, jawab Qingxing datar. Kenapa kamu melakukan ini? Suara Lian bergetar. Kalau kau memang mencintaiku, kenapa tidak langsung menyentuhku? Kenapa harus? Jinghan, Qingxing merapikan lengan jasnya, lalu menatap Lian dalam-dalam. Karena aku tahu aku tak bisa memberikanmu apa yang kau butuhkan, bukan secara fisik. Tapi karena aku punya beban sebagai penerus keluarga yang harus menjaga nama, aku tak boleh gagal sebagai pewaris, sebagai suami, bahkan sebagai pria. Lian mengerutkan alis, tak mengerti. Aku mandul? Lian, kata-kata itu meluncur pelan, tapi menghantam keras. Lian tertegun. Bibirnya terbuka, tapi tak ada suara yang keluar. Aku tahu sejak sebelum kita menikah. Tapi aku tak bisa memberitahu ayahku atau siapapun. Karena jika mereka tahu, aku akan dianggap cacat, tidak layak menggantikan posisi kepala keluarga. Lian menyandarkan punggung ke dinding, tubuhnya gemetar. Jadi, kau sengaja membiarkan Jinghan mendekatiku. Qingxing mengangguk pelan, dia tahu segalanya. Aku memintanya untuk menjagamu, untuk membuatmu bahagia dengan caranya. Tapi aku tidak menyangka kalian benar-benar saling jatuh cinta. Lian menatap pria itu dengan mata basah. Campuran rasa marah, kecewa, sedih, dan hancur mengalir dalam satu waktu. Kenapa kau tidak jujur sejak awal? Qingxing menarik napas panjang, lalu melangkah keluar, sebab dalam keluarga ini, kejujuran bisa lebih berbahaya dari kebohongan. Pintu tertutup. Lian jatuh terduduk. Hari-hari berikutnya, Lian seperti hidup dalam kabut. Ia mulai menjauh dari Jinghan, bukan karena ia tidak menyayanginya, justru karena ia terlalu menyayanginya dan tak ingin melibatkan pria itu lebih jauh dalam drama keluarga yang membingungkan ini. Namun Jinghan tidak tinggal diam. Ada apa denganmu? Tanya pria itu suatu sore ketika Lian tidak membalas pesannya selama 2 hari. Lian hanya menunduk. Kita tak seharusnya begini. Kau hamil anakku? Ya, tapi semua ini bagian dari rencana kakakmu. Jinghan mematung. Apa maksudmu? Lian menyerahkan surat itu. Jinghan membacanya dan raut wajahnya berubah perlahan dari bingung menjadi kesal, lalu marah. Dia memanipulasi kita. Tidak, dia hanya
tak punya pilihan. Aku bukan bonekanya, Lian, dan kau juga bukan Tian. Dalam permainannya, Lian menggeleng, kau tidak mengerti, Jinghan, dia tidak jahat. Dia hanya takut. Dia hidup dengan tekanan yang tak pernah kita bayangkan. Tapi itu bukan alasan untuk menyuruhku mengambil alih tempatnya sebagai suami. Keduanya diam. Akhirnya, Lian mendekat dan menyentuh pipi Jinghan. Aku akan pergi, Han, aku butuh waktu sendiri. Aku ingin melahirkan anak ini. Dengan tenang, tanpa permainan, tanpa rahasia, tanpa kebohongan, Jinghan mencoba menahan, tapi tatapan Lian sudah bulat. 3 minggu kemudian, Lian pergi meninggalkan rumah keluarga Mo. Ia menyewa apartemen sederhana di pinggiran kota. Di sana, ia menjalani hari-hari baru dengan perut yang perlahan membesar. Ia tidak menghubungi siapapun, kecuali dokter kandungan yang ia percayai. Setiap malam, ia berbicara pada bayi dalam perutnya tentang cinta, tentang kesalahan, tentang keberanian, dan tentang pilihan. Dan di suatu malam, setelah sekian lama, ia menulis surat panjang untuk King Xiang. Terima kasih telah mencintaiku dengan caramu sendiri. Terima kasih telah membuatku mengenal Jinghan. Walau dengan cara yang menyakitkan, aku tidak membencimu. Tapi aku harus memilih jalan yang berbeda. Aku ingin anak ini tumbuh dalam dunia yang jujur, bukan dalam bayang-bayang rencana siapapun. Liania melipat surat itu dan mengirimnya melalui jasa pengantar pribadi. Beberapa bulan kemudian, Lian melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat. Tangis pertama bayi itu adalah suara paling jujur yang pernah ia dengar sepanjang hidupnya. Saat menggendongnya, Lian tahu ia telah menebus semua kesalahan dengan cinta yang tulus.